siang untuk teman-teman semua. Selamat datang di Pesona Kahuripan 4. Perkenalkan, saya Said dari staf administrasi Pesona Kahuripan 4. Untuk di Pesona Kahuripan 4 itu kita terdiri dari beberapa tipe. Ada pun tipenya itu ada tipe subsidi, tipe 3060 itu ada sebanyak 967 unit. Dan untuk tipe 3690 tipe komersil itu terdiri dari 58 unit. Untuk lebih lanjut, ayo kita boleh lihat ke dalam untuk melihat contoh-contoh rumahnya dulu. Berikut ini adalah beberapa contoh untuk rumah di perumahan Pesona Kahuripan 4. Yang ini adalah komersil, rumah komersil tipe 36. Jadi bangunannya 36, lalu untuk luas tanahnya itu 78. Lalu di sini ada sama, ini masih tipe yang komersil, ada tipe 42, tipe 50, ada juga yang tipe 36. Jadi teman-teman kalau untuk yang komersil ini contohnya seperti ini. Lalu di sini ada tipe subsidi, dan ini adalah tipe andalan di Pesona Kahuripan 4 karena banyak juga masyarakat yang mau mencari untuk subsidi. Berikut ini contohnya, sudah ada berdinding, lalu kamarnya sudah ada 2, ada ruang tamu dan ada kamar mandi. Ya, berikut tadi adalah tipe-tipe rumah di perumahan Pesona Kahuripan 4. Ayo teman-teman KPR kita lanjut untuk perihal harganya atau syarat-syarat apa aja yang harus dilengkapi apabila ingin mengajukan di Pesona Kahuripan. Ya teman-teman, jadi ini adalah price list di Pesona Kahuripan 4 ataupun Pesona Kahuripan yang lain. Berikut ini saya jelaskan mengenai harga-harga yang ada di perumahan Pesona Kahuripan. Untuk all-in-nya sampai serah terima kunci itu sebesar 12.680. Apa saja yang ada di situ, yaitu ada booking fee sebesar Rp1 juta, lalu ada uang muka yang 1% dari harga jual yaitu Rp1.680, lalu ada biaya notaris dan lain-lain itu sebesar Rp7 juta, lalu ada biaya proses itu sebesar Rp3 juta. Lalu apabila teman-teman ingin mengajukan KPR, yaitu ada ketentuan dan persyaratannya. Apa saja ketentuan dan persyaratannya? Itu ada 3. Yang pertama BI checking, yang kedua adalah data diri, dan yang ketiga adalah data perusahaan atau data pekerjaan calon dan calon debitur yang ingin mengajukan KPR. Lalu untuk BI checking itu satu, tidak pernah punya pinjaman yang berhubungan dengan bank atau leasing yang tidak pernah diselesaikan. Yang kedua, tidak atau sedang punya pinjaman yang berhubungan dengan bank atau leasing yang pembayaran angsurannya selalu telah jatuh tempo. Dan yang ketiga, tidak atau sedang punya pinjaman yang berhubungan dengan bank atau leasing yang pembayarannya bagus, tidak pernah telah jatuh tempo tapi angkanya dinilai terlalu besar. Itu adalah poin-poin yang harus teman-teman pegang apabila mengenai perihal BI checking. Lalu yang kedua itu adalah data diri. Apa saja itu data diri? Yang pertama itu adalah KTP, lalu NPWP, lalu ada kartu keluarga dan buku nikah. Apabila mempunyai pasangan atau apabila sudah menikah, teman-teman harus melampirkan buku nikah. Pastikan untuk teman-teman yang ingin melakukan pengajuan KPR harus sudah update dukcapilnya. Tidak ada perbedaan entah dari status atau nama, harus semua sesuai dengan yang ada di KTP, sesuai dengan di KK, dan sesuai juga dengan yang di NPWP. Jadi pastikan teman-teman semua sudah update dukcapilnya. Lalu yang terakhir itu ada data perusahaan atau data pekerjaan. Data pekerjaan itu teman-teman semua harus sudah karyawan tetap selama 1 tahun. Apabila teman-teman itu masih dalam karyawan kontrak, itu harus 3 tahun minimal kerjanya. Lalu di dalam data pekerjaan ini teman-teman harus melampirkan surat keterangan bahwa teman-teman benar bekerja di perusahaan tersebut. Ada juga itu slip gaji selama 3 bulan terakhir, dan juga rekening koran 3 bulan terakhir apabila teman-teman semua gajinya berupa transfer. Apabila teman-teman semua gajinya berupa cash atau terimanya tunai, teman-teman harus melampirkan foto lokasi teman-teman bekerja dan juga denah lokasi di mana perusahaan atau tempat teman-teman semua bekerja.
Di sini ada peta lokasi untuk perumahan-perumahan pesona Kahuripan dan bisa terbilang lokasi kita strategis berada di timur Jakarta. Jadi teman-teman semua jangan takut apabila yang kerjanya itu berada di Jabodetabek, karena kita lokasinya strategis berada di timur Jakarta. Untuk akses tolnya kita bisa masuk di gerbang tol Cibubur dan juga gerbang tol Gunung Putri apabila mau melalui via tol. Berikut adalah denah tipe 3060 yang terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang tamu. Adapun kita berikan ruang seluas 1,8 meter. Ini apabila teman-teman ingin merenovasi rumah untuk mendirikan dapur ataupun mendirikan yang lain-lainnya. Dan ini adalah tipe yang 3090 atau tipe subsidi yang ada hooknya. Tetap sama denahnya seperti yang 3060, hanya kita berikan itu berupa tanah lebihnya sebesar 30 meter. Adapun untuk spesifikasi rumah subsidi, fondasi kita itu dari batu kali dan beton bertulang. Lalu dindingnya kita menggunakan bata kopres yang diplaster oleh aci. Lalu lantainya kita sudah keramik ukuran 30x30. Lalu untuk sanitasinya atau untuk kamar mandinya kita berikan kloset jongkok dan berupa shower. Adapun kusen di pintunya itu berupa kayu. Lalu untuk rangka atasnya itu adalah baja ringan. Plafonnya pun kita dari ginsang, rangka hollow. Lalu atap ada genteng yang berupa metal dan pintunya juga sudah double type wood. Untuk listriknya itu sudah 1300 kWh. Jadi teman-teman tidak perlu tambah daya lagi apabila mengajukan perumahan di Pesona Kahuripan. Berikut adalah tahapan-tahapan apabila teman-teman semua ingin mengajukan KPR di perumahan Pesona Kahuripan. Yang pertama itu booking fee sebesar Rp1.000.000. Di kami ini berbeda dengan perumahan-perumahan lainnya. Tidak setelah booking itu langsung pilih unit. Jadi teman-teman semua setelah booking teman-teman nanti mendapatkan formulir, yaitu ada form biru, lalu ada aplikasi dari BTN. Kegunaannya ini nanti untuk melengkapi berkas teman-teman semua. Jadi tahapannya setelah booking fee teman-teman pulang kita berikan formulir ini, nanti teman-teman melengkapi berkas. Setelah melengkapi berkas, tahapan kedua yaitu pilih blok. Teman-teman semua bisa pilih blok setelah berkasnya sudah lengkap. Lalu setelah teman-teman semua sudah pilih blok, kita berikan namanya SPR. Yaitu setelah berkas teman-teman semua sudah masuk bank, diharapkan kontak-kontak yang tertera di berkas harus dalam keadaan standby dan dapat bisa dihubungi oleh pihak bank. Setelah teman-teman semua sudah mendapatkan info dari marketing perihal di ACC dari oleh pihak bank, maka teman-teman semua harus mengumpulkan itu ada namanya form wawancara yang sudah tertempel materai sebanyak 17 lembar dan ditandatangani oleh teman-teman semua. Dan teman-teman semua itu harus melunasi sisa pembayaran yang sudah diinfokan oleh tim kami. Untuk pembayarannya itu apabila teman-teman semua memesan rumah yang ada hooknya, maka teman-teman semua harus membayar kelebihan tanahnya. Dan ini sifatnya wajib harus dilunasi sebelum prosesi akad. Jadi diharapkan teman-teman semua harus segera dilunasi atau harus segera diselesaikan untuk segala administrasinya. Demikian informasi yang saya bisa berikan. Semoga bisa mengedukasi teman-teman semua mengenai perihal pengajuan KPR di perumahan Pesona Kahuripan. Apabila teman-teman ingin datang atau ingin ada yang ditanyakan, boleh bisa langsung berkunjung ke kantor pemasaran Pesona Kahuripan 4. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk bantu channel kami agar bisa lebih memberikan informasi untuk teman-teman semua dengan like atau membagikan video ini ke teman-teman, dan jangan lupa untuk di subscribe.
Jangan lupa untuk tetap pantengin di channel kita untuk informasi yang lebih terupdate-nya dan untuk progres-progres kedepannya mengenai pesona Kahuri Bandung. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih.